Ya, aktivitas transfer itu kan nggak ada melibatkan Mail. ya, Dia ini kan cuman memforward chatnya NM, suruh transfer ke sini, suruh transfer ke sini. ya, Jadi Hakim PT beranggapan bahwa itu tidak memenuhi turut serta. ya. Gitu Mr. J. Nah kalau kemudian dengan kondisi pandangan seperti itu dianggap bertentangan, ya enggak juga. Karena hukum pidana itu berbicara tentang pertanggungjawaban pribadi Mr. J. Jadi itu harus didasarkan kepada kesalahan. Nah kalau terkait dengan dakwaan TPPU-nya itu si Mail dianggap tidak ada kesalahan di situ, dia tidak punya niat untuk mentransferkan, tetapi yang punya niat untuk mentransferkan itu adalah NM, ya udah tepat itu putusan pengadilan tingginya gitu loh. Kecuali kalau dalam putusannya Mail itu dinyatakan tidak terbukti TPPU karena unsur menyamarkan atau menyembunyikannya itu tidak terbukti, tetapi di putusan NM dianggap terbukti unsur menyamarkan atau menyembunyikannya itu, ya maka itu putusan yang bertentangan. Tetapi kalau konstruksi atau pertimbangan hakimnya seperti yang saya jelaskan di awal, itu karena majelis hakim tingkat banding melihat dalam perbuatan mentransferkan itu tidak ada perbuatan atau kesalahan dari si Mail, ya itu bukan putusan yang bertentangan, Mr. J. Gitu loh. Kan dalam hukum pidana itu sudah jelas tiada pidana tanpa kesalahan. Iya. Artinya hanya orang-orang yang bersalah lah yang dapat dipidana. Oke ya, saya sudah buka semua nih ya pertanyaan-pertanyaan untuk memancing reaksi pertanyaan dari teman-teman. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Sweety. Kayaknya mau bertanya apa lagi nih Sweety? Iya, mau nanya apa lagi ya? Kayaknya tadi udah ditanya semua, hampir semuanya udah ditanya. Paling cuma mau menanggapi judul yang host taruh di backgroundnya apa itu tadi tulisannya. Nih NM mau apa? Mau apa itu tulisannya tuh? Saya tampilkan, ya saya tampilkan. Coba. Iya, kalau menurut aku sih pernyataan ini nggak make sense ya, nggak make sense, halu dan menggambarkan karakter terdakwa. Orangnya suka mengancam-ngancam. Ya enggak, di dalam bui aja masih bisa ngancam tuh, mau nyita jaminan aset milik Reza Gladys. Tapi kalaupun ini memang terjadi, apa itu bisa Bang Leon? Seperti itu bisa? Sesuai judul ini bisa nggak dilakukan? Kalau kataku kan yang harusnya menyita aset jaminan itu bukan dia ya. Yang punya hak menyita-nyita itu kan biasanya kayak KPK atau ada lain-lain ya, suatu institusi. Ini apa dibenarkan, apa memang ada kayak begini kejadian seorang terpidana mengancam menyita aset lawannya, apa bisa begitu? Thank you. Wah Ya itu nggak sisir pink dikeluarin, nah bahaya itu. Ya nggak bisa lah. Kalau dia sendiri yang menyita atau penasihat hukumnya yang menyita, kenanya itu nanti pencurian jadinya atau perampasan. Tapi dia bisa mengajukan, contoh nih, gugatannya dia minta untuk diletakkan sita jaminan. Ya itu haknya dia dalam gugatan mencantumkan seperti itu. Tetapi gugatan kan belum tentu dikabulkan. Gitu loh. Oke. Terus Bang Leon kalau nggak salah yang aku baca di VT lewat itu ada juga DRG juga itu ya menuntut secara perdata 504 miliar kalau nggak salah. Benar nggak itu host? Nah itu gimana tuh kalau dia aja menuntut 240 ya 44 sementara RG menuntut 504 itu kan artinya kan sudah kalah itu. Rekonvensi. Begitu nggak? Itu sebenarnya waktu itu Mr. J tahu kok itu. Waktu itu saya sempat ketemu sama DRG sama Dr. Mufid ngobrol-ngobrol, saya bilang, "Dok, ajuin aja gugatan rekonvensi, minta 500 atau 1T," saya bilang gitu waktu itu. Betul, saya Itu kan buat lucu-lucuan aja tuh nuntut 204 M. Ya kita balas dengan lucu-lucuan balik, kita diminta 504 M atau 1T. Ya sah-sah aja. nanti dikira lucu-lucuan Bang Leon, ini sudah serius nih di persidangan ini. Ya mereka kan juga suka ngelucu Mr. J, ya dibalas lucu balik aja. Sisir pink dulu Mr. J. Ya, boleh. Itu sisir pink itu 4M juga nggak dikasih ya Mr. Z ya? Nggak bisa.
Ini tahu nggak? Ini bisa mendatangkan 8M. Kemarin ditawar 7M saya belum mau. Soalnya Mr. G maunya itu 2M. Makasih Mas. Oke. Bang Leon pinter betul 2M, makasih Mas. Ada. Uh. Nah, kita kembali ke ini. Bu Ani, Gara-gara, bentar dulu Bapak, gara-gara sisir pink aku yang di DM-DM. ya memang itu. Ini kata si kiainya. Kalau ini dilihat sama penonton, pasti akan pada DM-DM-an ini. Oke, Bu Ani nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya bacakan nih pertanyaan dari Eti. Bentar, katanya belum waktunya, makanya belum tanya. Kalau udah waktunya saya tanya. Ada kebetulan Bang Leon di sini. Belum waktunya. Oke, saya ini bacakan dulu ini. Setelah bacakan ini baru. Dari Eti Yuniarti. Bertanya gitu. Harusnya kan bertanya Bang Leon gitu ya seharusnya ya. Bertanya, Dokter G dibilang pelaku TPPU, padahal dia kan statusnya korban pemerasan. Itu gimana Bang Leon? Silakan Bang Leon. Ini sudah dijawab tadi tapi diulangi lagi Bang Leon. Itu kan mereka nggak bisa membedakan antara tindak pidana asal dengan sumber uang. Gitu loh. Tindak pidana asal itu harus ada perbuatan pidana yang terjadi yang menghasilkan harta kekayaan. Dalam perkara ini, tindak pidana asal yang dianggap oleh hakim terbukti itu adalah tindak pidana pemerasan melalui informasi transaksi elektronik. Itu loh. Yang dianggap hakim terbukti sebagai tindak pidana asal itu bukan perbuatan Reza Gladys mentransfer, tetapi perbuatan Nikita Mirzani meminta uang ke DRG dengan cara memaksa. Melalui Mail. Ya, melalui Mail. Itu yang dianggap sebagai tindak pidana asalnya. Jadi kalau ditanya, apakah hakimnya ini pinter? Ya pinter. Apakah hakimnya ini dia udah menerapkan hukum dengan benar? Hakimnya itu merujuk kepada ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf Z, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Tahun terlebih. 4 tahun atau lebih. Nah, pasal yang didakwakan ke NM, dakwaan pertama ke 1 ini ancaman pidananya berapa tahun? 6 tahun. Masuk nggak ke pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang TPPU? Masuk. Jadi yang mesti belajar itu yang nuduh hakimnya gue harus belajar. Gitu Mr. G. Nah, tuh sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Terima kasih sudah dijawab. Oke, silahkan sekarang kepada Bu Ani. Apa kata tidak mau yang mana? Silakan kepada Bu Ani. Terima kasih atas waktunya Mr. C. Nah, ini mau bertanya. Tadi saya mendengar ada pengacara Bang Sahar. Ya, Bang Sahar itu militannya Nikita Mirzani. Dia mengatakan harus ada seseorang yang melaporkan RG atas ikut serta melakukan TPPU berhubung TPPU banding dinyatakan terbukti karena TPPU tidak berdiri sendiri. Nah, kalau tidak ada yang melaporkan, Nikita Mirzani di kasasi akan semakin bertambah. Maksudnya yang dilaporkan itu harus melaporkan seperti apa, Bang Leon? Kalau Bu Ani nanya yang dilaporkan seperti apa, ya nanya ke orangnya, saya nggak tahu pikirannya. Apalagi saya nggak setuju sama pendapatnya dia kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dibilang turut serta, sekarang saya tanya dulu ke dia paham nggak konsep turut serta itu seperti apa? Nah, Dia mesti paham dulu. Betul. Kalau turut serta itu kata kuncinya ada meeting of mind, ada persamaan kehendak. Sekarang pertanyaannya, kira-kira
Ada nggak persamaan kehendak dari Reza Gladys untuk melakukan TPPU dari duitnya dia sendiri? Hmm. Ada nggak? Ya nggak ada lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nggak Reza Gladys melakukan tindak pidana asal? Tidak. Yaitu pemerasan itu tadi. Enggak, justru dia korban pemerasan. Lalu turut sertanya di mana? Nah, ini di antara para pengacara itu hampir seluruh pengacara Nikita Mirzani itu menyatakan bahwa Reza Gladys harus diperiksa asal usul uangnya, harus dilaporkan sebagai turut serta pelaku TPPU. Sedangkan Reza Gladys adalah korban dari pemerasan ini. Nah, itu kira-kira pengacaranya itu belajar hukumnya dari mana? Karena yang saya dengar itu para penegak hukum yang saya selalu berkomunikasi, pandangannya bahwa Reza Gladys adalah korban, tidak ada kena-mengena dengan TPPU. Nah, kira-kira ini pengacara-pengacara ini apakah ada perbedaan ilmu hukum di Indonesia ini yang dipelajari hingga pandangan hukumnya berbeda? Penjelasannya gimana Bang Leon? Silahkan. Betul-betul di kampus atau dulu suka titip absen, ya kita juga nggak tahu kan Bu Ani. Jadi ya bisa saja dia hadir terus di kuliah, tapi bisa saja waktu mata pelajaran itu, apalagi kalau dia udah pengacara tua ya, kayaknya TPPU dia nggak dapat dulu. Kayaknya mata kuliah TPPU dia nggak dapat, jadi nggak paham. Itu hal yang wajar. Memang belum ada. Saya sih ngelihatnya seperti ini Bu Ani ya. Kalau memang nggak paham terkait suatu konsep hukum, ya nggak usah ngomong gitu loh. Kalau saya pribadi lebih bersikap seperti itu. Nah, kadang-kadang miris nih Bang Leon, karena mereka-mereka itu para pengacara yang katanya senior gitu kan. Saya saja yang seorang biasa ini melihat kasus ini bahwa RG itu adalah pihak korban. Kenapa dia mentransferkan uang kan atas permintaan si pelaku, sedangkan uang ini uang pribadi, bukan uang perusahaan, bukan uang misalnya dari pemerintahan atau lain sebagainya. Nah, ini yang selalu dikejar itu dalam pandangan hukum mereka tuh Reza Gladys terikut serta karena TPPU-nya terbukti. Nah, itu kadang-kadang tuh saya bertanya sendiri dari mana, karena selama ini kita ada Bang Leon, Profesor Prof. Imran dan lain sebagainya, dan kita ikut serta membaca pasal-pasal TPPU-nya. Nah, itu selalu mempertanyakan dan mengharuskan bahwa Reza Gladys juga harus dilaporkan. Kadang-kadang kita membingungkan masyarakat, maka dari itu para pendukung Nikita Mirzani tetap kekeh tidak ada pemerasan, itu tetap produk yang bermasalah dan lain sebagainya. Jadi kita masyarakat dibingungkan dengan pandangan hukum mereka gitu Bang Leon. Ya nggak usah dibingungin Bu Ani. Itu nggak Bu Ani untuk melihat apakah Reza Gladys ini korban atau enggak. Nggak usah dilihat pendapat, lihat putusan. Di putusan itu kita ngomongin mulai dari tingkat pertama dah. Tingkat pertama ngomongnya apa? Duit dikembalikan ke siapa? Reza Gladys. Artinya majelis hakim berpendapat Reza Gladys itu adalah korban, maka duitnya dikembalikan ke dia. Jadi ini bukan pendapat saya, bukan pendapat Prof. Emran, bukan pendapat Mr. Z dan yang lain-lain, tetapi bunyi putusan. Ya kalau putusan udah ngomong begitu, lu mau ngomong ABCDFG juga nggak ada gunanya. Tetap yang mengikat itu yang mengacunya ke putusan. Ya sekarang pertanyaannya, kira-kira adakah korban suatu tindak pidana kemudian dia dijerat sebagai pelaku TPPU atas perbuatan dari pelakunya? Ada nggak? Kalau sampai ada di Indonesia kayak gitu, ya berarti hukum di Indonesia ini udah rusak serusak-rusaknya Bu Ani. Bapak Oke, belum. satu lagi Bang Leon.
Ini yang didebatkan bahwa TPPU-nya Nikita terbukti, tapi kenapa Mail tidak terbukti? Nah, itu akan menjadi serangan untuk melemahkan bahwa TPPU Nikita Mirzani juga tidak terbukti. Pandangan Bang Leon gimana? Oh, tadi udah saya jelaskan Bu Ani. Kenapa Mail itu dianggap tidak terbukti TPPU? Karena dia tidak ada perbuatan atau tidak ada kesalahan berkaitan dengan transfer-mentransfernya. Yang terlibat dalam transfer-mentransfer itu ya NM sendiri. Dia yang meminta supaya ditransfer ke rekening PT dan dia yang mentransfer ke rekening PT. Maka hal yang wajar ketika hakim menyatakan Mail tidak terbukti. Karena Bu Ani, kalau berbicara tentang pertanggungjawaban pidana itu harus didasarkan kepada kesalahan. Tiada pidana tanpa kesalahan. Kalau hakim melihat dalam TPPU-nya tidak ada kesalahan dari si Mail, ya masa Mailnya harus dihukum? Gitu loh. Oke, terima kasih Bang Leon. Yang lainnya monggo. Oke, saya kasih gambaran dulu. Oke ya, jadi memang yang transfer tuh Reza Gladys, betul Reza Gladys. Oke, kemudian transfer kemana? Transfernya kemana? Bukan ke Nikita Mirzani, tapi ke rekening Bumi Paramawisesa. Siapa yang berkehendak? Apakah kehendaknya dari Reza Gladys atau kehendaknya terdakwa? Tentu saja kehendaknya terdakwa, karena terdakwa yang tahu nomor rekening, kemudian dikirim ke Mail. Mail disampaikan ke Reza Gladys. Kalau begitu siapa yang berkehendak? Itu satu. Yang berkehendak adalah Nikita Mirzani. Oke, Reza Gladys yang mentransfer uang. Oke, Reza Gladys yang mentransfer uang. Yang ditransfer adalah rumah. Rumah itu rumahnya Nikita Mirzani. Kan begitu selalu diperdebatkan. Sewajarnya adalah ketika orang beli rumah, yang mentransfer itu siapa? Ya yang pembeli rumah. Kalau yang mentransfer orang lain, artinya apa? Ya itulah bentuk-bentuk daripada mengaburkan. Logis saja yang punya rumah itu orang lain, yang disuruh bayar orang lain. Halo, sejak kapan? Halo, sejak kapan begitu dikatakan sah itu? Tidak ada ya, tidak ada ya teman-teman ya. Rumahnya dia beli tapi orang lain yang bayar, tapi disuruh ketik namanya. Halo, boleh nggak begitu? Ya, oke ya. Kalau saya sudah giring-giring ke situ, pasti teman-teman paham lah. Kalau yang sana bilangnya begitu ya, coba dianalisa itu dua pertanyaan tadi. Siapa yang berkehendak? Yang berkehendak untuk minta ditransfer ke rekening itu adalah, itu sudah terjawab ya. Oke, kemudian siapa yang beli rumah? Nikita Mirzani. Siapa yang disuruh bayar? Rumahnya siapa? Udah dari situ udah paham semua teman-teman. Itulah keyakinan hakim teman-teman ya. Oke, silakan yang lain, Bu Riz. Silakan Bu Riz. Udah dijawab semua sama Bang Leon, Mr. G. Iya, maksudnya pertanyaan yang lain lah, Bang Leon, Natalan di mana, kemudian pulang kampung, Pastilah Natalan sama keluarganya. mana kondisi kampung, kan begitu pertanyaannya. Bang Leon, Medannya di mana, Bang Leon? Saya di Samosir Kak Riz, bukan di Medan, tapi di pulau di Samosirnya. Ya. Natalannya di mana? Pulang kampung, menengok orang tua. Pasti Mandok Hatta ya. Ya udah pastilah itu. Ada panjang kali lebar. Banjir ya? Sampai tahun baru ya di sana ya. Sampai tahun baru Kak. Aduh. Kalau dekat aku mau minta dibawain oleh-oleh itu. Banjir nggak? Tanya. Aman Mr. G, Aman, kampung di saya sana aman. Aman. Nah. Jalanan putus nggak? Enggak sih Mr. G, aman. Maksudku tuh biar nggak pulang, nggak malah aman terus di gimana? Wah, wajib pulang lah karena mau bertemu orang tua. Turun di Silangit ya? Betul Kak, Oh, dekat lah dari situ ya. dekat. Naik apa pulangnya? Pasti naik pesawat lah.
Mister Ji, mana mungkin dia naik kendaraan berapa hari? Sampai Samosir? Ada? Bawa mobil bisa kok sampai Medan. Oh. Cuman berapa hari naik pesawat 1 komaan deh. Kalau masalah harga tiket sih nggak ada masalah buat Bang Leon lah. Intinya itu yang penting bagaimana cara. Kalau lagi mehong Mister Ji bukan 1 juta. Nggak apa-apa Bisa Kak, 3 juta. mahal pun nggak apa-apa. Yang penting kan ketemu orang tua. Betul. Tapi aku pikir sih Bang Leon pasti udah pesan tiket ini. Bullshit banget enggak ya? Udah lah, udah. Nah, ya kan? Saya satu rombongan pulang nggak mungkin belum pesan tiket. Berapa orang semua Bang Leon? 10 orang. Wow. Emang anak buah berapa? Saya anak 2 sama istri, terus ada adik saya, terus ada yang bantu di rumah, saya ajak sama ponakannya dia. Oh, keren kali. Aku maulah diangkat jadi itu kandungnya. Nah, kalau itu mah harus adat kita, kalau kayak gitu Kak. Iya sih. Tapi kayaknya udah nggak bisa lah Bang Leon. Kenapa Kak? Aunya baru hutas soet. Mamiris angka opung aja jadi opung. Nggak bisa. Jadi opung. Kalau kumpul aku. Ada Opung yang aja panggil aku opung. opung. Mau 1000 kali kamu panggil saya opung, aku nggak akan aku nengok. Kan sudah dapat gelar. Bu Rizka sudah dapat gelar toh. Oh panggilnya grandma dong, harus beda. Jadi kita ini kan dibilang nggak makan kalau nggak bahas NM. Kagak bos, gua cari duit nggak dari sini. Terus ini, ya, susah lah Bang Leon, harap malum. Mereka tuh jugul, pauk. Kenapa 2 pengadilan hasilnya berbeda? Nggak berbeda. Suruh naik. Ini teman kita ini. Naik aja, naik aja. Naik. Kayak saya momotnya. Laki strike. Tunjukkan bahwa kamu laki-laki. Saya sharing sama Buragam, ternyata Buragam pakai sweetie. Is. Kenapa Bu Ani? Sharing di mana? Aku share sini suruh naik, ternyata sweetie-nya udah di sini. Is. Oh gitu ta. Ya lanjut Bu Ani, kemana romanya? Ke rumahnya lagi bertapa. Nih, Lanjut, kenapa host. 2 pengadilan hasilnya berbeda? Saya berpandangan ya Bang Leon, periksa dulu nanti. Kenapa pengadilan pertama tidak ada pembuktian bahwa TPPU terbukti? Karena di situ hakim melempar batu panasnya ke pengadilan tinggi. Alasannya apa? Tekanan hakim begitu berat kalau memutuskan TPPU terbukti. Nah, makanya dilempar batu panasnya ke pengadilan tinggi karena di sana tidak ada tekanan. Tekanan apa yang didapatkan? Katanya dilaporkan penyuapan, katanya hakim bermain dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan demo-demo di luar. Nah, dari situ pengadilan pertama lempar batu ke pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi menyatakan TPPU-nya terbukti karena pemeriksaan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukumnya tidak ada tekanan. Kira-kira gitu Bang Leon. Jadi kalau menurut Bu Ani yang bisa saya lihat dari narasi Bu Ani, kira-kira ini mau bagi-bagi resiko gitu ya? Enggak, kalau di pengadilan banding itu kan tidak disidangkan secara terbuka untuk umum. Jadi tekanan publiknya itu tidak begitu tinggi. Andaikan memvonis, sekarang tambah 6 tahun, itu tidak ada terjadi huru-hara di depan publik karena kemarin pengutusan pengadilan pertama itu tekanannya begitu besar dari para pendukung Nikita Mirzani. Jadi lempar batu ke pengadilan tinggi, putusan TPPU terbukti, aman, mereka diam. Apa kau bilang Bang Leon ya.
Kenapa lempar batu? Nanti kalau kena kaca gimana? Ini sudah. Makanya pecah 6 tahun. Oke, selamat datang. Lucky strike. Bang Wismaya. Lucky strike. Yo. Nah, silakan pertanyaannya. Langsung saja diungkapkan, jangan tapping-tapping. Ini sekarang itu jantan-jantan tuh langsung. Ayo, silakan pertanyaannya. Mengapa dan Gaskan. Oke, Enggak dibiar. sih Mr. Z, nanya itu aja. Ya, silakan. Maksudnya pengadilan itu kan punya standarnya ya, maksudnya secara regulasi itu kan harusnya udah jelas kan aturan mainnya, nggak bisa lah. Tapi saya agak kurang itu ya kalau dengan Bu Ani tadi itu ya, terkesannya kayak bipolit gitu ya, dia berpolitik di dalamnya gitu. Sementara kan harusnya pengadilan kan tidak boleh dipolitiskan sebenarnya, karena memang udah ada aturan dan undang-undang tersendiri gitu, dan itu yang akan jadi alurnya kan. Yang kenapa aku turun tuh akhirnya naikin Bang mengatakan Maxi ya. bahwa pada saat pengadilan pertama tidak ditetapkannya TPPU-nya dianggap itu memang pemaksaan kasus kan akhirnya gitu. Itu sih yang saya pengen belajar aja gitu, maksudnya kenapa dua standarnya apakah memang berbeda untuk menentukan sebuah vonis atau bagaimana gitu, sehingga kenapa terjadi kayak ada dua pendapat gitu antara pengadilan yang pertama, sementara tidak bisa terbukti atau tidak bisa dibuktikan atau tidak terpenuhi atau seperti apa, tetapi setelah pas dibandingnya di pengadilan tingginya ternyata terbukti gitu. Apakah memang ada standar yang berbeda di pengadilan yang pertama dan kedua gitu. Kalau bicara masalah tendensi tekanan dan sebagainya, saya rasa sih pengadilan tidak bisa diintervensi ya. Itu beda konteks kalau itu agak Oh, kurang itu ini juga. pandangan pribadi orang umum ya. Paham Bu Ani. Ya. Maksudnya menurutku kalau misalnya bicara masalah tekanan, harusnya pengadilan tidak nggak ke situ sih harusnya gitu. Karena memang harusnya udah ada seperti kayak KUHP-nya, dan itu yang harus bener jalan gitu. Yang saya tanyakan itu cuman kenapa berbeda ya gitu, apakah memang standarnya pengadilan kita itu ada dua standar atau bagaimana cara pengambilan keputusannya, atau memang hanya berdasarkan si jaksanya sendiri gitu. Itu belajar itu Mr. Z. Saya sudah paham. Mr. Leonardo, aku suka nonton PT-nya Bang Leon. Thank you Bang Leon. Ya gimana? Sabar ya. Oke, saya sudah paham apa yang ditanyakan oleh Bang Luki. Terima kasih Bang Luki ya. Kembali ke Bang Leon. Putusan hakim berbeda. Silakan Bang Leon. Oke, Mr. Z, terima kasih Bang Laki karena sudah menonton PT saya. Jadi sebenarnya sejak awal, kalau Mr. Z masih ingat, saya sudah menyampaikan soal TPPU ini ada kemungkinan tidak terbukti. Karena dalam jurisprudensi penegakan hukum TPPU di Indonesia, hakim-hakim itu terbelah menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama itu menyatakan perbuatan mentransferkan, membelanjakan itu adalah bagian dari upaya menyamarkan atau menyembunyikan. Sehingga ketika seseorang mentransferkan atau membelanjakan, meskipun itu untuk dan atas nama sendiri, atas nama pelaku sendiri, itu tetap dianggap sudah terpenuhi TPPU-nya. Sedangkan pendapat yang kedua itu menyatakan bahwa perbuatan mentransferkan, membelanjakan uang hasil kejahatan untuk diri sendiri, atas nama diri sendiri, belum memenuhi atau belum termasuk perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan. Sehingga ketika pelaku itu mentransferkan sendiri ke rekeningnya, membelanjakan sendiri uang hasil kejahatan atas namanya diri sendiri, itu tidak memenuhi unsur menyamarkan atau menyembunyikan. Nah, Hakim PN ini menganut pendapat yang kedua, sedangkan Hakim PT itu menganut pendapat yang pertama. Itulah problematika soal TPPU di Indonesia saat ini. Kalau kemudian teman-teman nanya ke saya, kalau PPATK sendiri pendapatnya seperti apa? PPATK itu setiap tahun rutin mengeluarkan tipologi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dan perbuatan mentransferkan
atau membayarkan sesuatu dari rekening pihak ketiga atau menggunakan pihak ketiga untuk kepentingan dari si pelaku, itu sudah dianggap sebagai tipologi dari tindak pidana pencucian uang. Begitu jawabannya, Mr. G dan Bang Lucky Strike. Oke, kalau saya udah sering saya mendengar Bang Leon menyampaikan itu kepada saya. Bagaimana Bang Lucky? Apakah Iya, ya Mr. Z. Soalnya kan banyak dan akhirnya para simpatisannya ya, maksudnya para pendukungnya itu selalu berkompor memaksakan kasus dan akhirnya tidak terbukti, naik lagi ke pengadilan tinggi akhirnya terbukti, terus keluarlah nanti statement apa ya. Jadi seolah-olah pengadilan kita itu kayak nggak konsisten gitu loh, Mr. G. Mereka menganggapnya ya gitu dengan banyaknya menurut mereka sebuah keganjalan itu yang akhirnya saya pun akhirnya bertanya gitu, oh iya ya gitu, ya, kenapa oke. ini kok bisa beda gitu, padahal pemerasannya sudah terbukti dan uang hasil pemerasannya itu ditransfer tidak ke rekening pribadi melainkan menggunakan rekening orang lain. Secara garis besar benang merahnya sih harusnya sudah terbukti di awal ya, TPPU-nya gitu kan. Saya pengen belajar juga sih, Mr. G. Oke, Bang Leon, ini pertanyaannya ke arah sini Bang Leon. Kewenangan Bang Leon, kewenangan pengadilan tinggi pengadilan negeri, kemudian kewenangan ke pengadilan tinggi, apakah ada perbedaan itu? Silakan Bang Leon. Oke, Mr. G. Jadi memang kawan-kawan sekalian harus dipahami bahwa di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia itu mengenal yang namanya kemandirian hakim. Nah, kemandirian hakim inilah yang menjadi pegangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, bahwa dia bebas berpendapat sesuai dengan pemahamannya dia berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, selama itu tidak menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hakim di Indonesia itu tidak terikat pada putusan atau pendapat hakim terdahulu. Ya, dia tidak terikat sehingga dia bisa menafsirkan sendiri. Apalagi dalam hal ini konteksnya kita berbicara hakim tingkat pertama dengan hakim tingkat banding. Gunanya upaya hukum banding itu kan bukan untuk menyeragamkan pendapat, tetapi untuk menguji apakah putusan di tingkat bawahnya itu sudah tepat, sudah sesuai, gitu loh. Kalau kemudian kita hakim itu harus seragam, ya kan? Ya buat apa ada upaya hukum? Toh kita udah tahu pendapatnya seperti apa, kan begitu, gitu loh. Nah, itulah yang kemudian jadi dasar kita juga nggak bisa serta-merta bilang menyalahkan hakim mengenai kenapa kok sampai dua ada pendapat yang berbeda. Ya itu hanya bisa diatasi ketika peraturan perundang-undangan itu sudah menjelaskan secara tegas dan detail apa sih yang dimaksud dengan menyamarkan atau menyembunyikan itu. Selama peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas soal itu, maka percayalah akan selalu ada dua bentuk atau dua pendapat hakim di Indonesia berkaitan dengan penjelasan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta ini. Itu Mr. G. Baik, saya yakin Bang. Mr. Z, boleh aku bertanya sama Bang Leon? Mumpung ingat ini. Boleh. Bang Leon, tadi Bang Leon barusan saya dengarkan narasinya adalah selama perundang-undangan ini belum ditetapkan, belum diatur, maka kan ada dua putusan ya yang berbeda ya. Dua pandangan ya terkait putusannya. Iya. Nah, gini Bang, kalau menurut aku, apa alasannya perundang-undangan ini belum juga ditetapkan? Itu yang pertama. Sehingga ini menimbulkan polemik. Bukan Kenapa yang menimbulkan? Ini pertama. Bukan perundang-undangan, tapi pandangan. Yuk. Ya, itu kan tadi Bang Leon bilang pandangan ini berbeda karena ada perundang-undangan yang belum disahkan secara satu. Masih ada dua pemikiran yang berbeda kan? Karena perundang-undangannya belum dibuat yang condong kemana nih? Gitu loh. Itu yang saya tangkap dari Bang Leon ya. Makanya saya tanya,
kalau memang masalahnya di perundang-undangan, kenapa perundang-undangan ini belum disahkan? Sahkan dong biar gak jadi polemik. Bahwa pemerasan bahwa TPPU itu yang dimaksud adalah udah titik, biar semua seragam senasional. Jadi nggak ada, mohon maaf, polemik terkesan ambigu. Kok menurut hakim ini itu bukan TPPU, tapi menurut hakim ini TPPU. Itu masalahnya di situ kalau menurut aku ya. Yang kedua, kasihan sekali kalau kan TPPU itu hukumannya berat 20 tahun. Kasihan sekali kalau seseorang itu bukan termasuk TPPU tapi si hakim ini berpendapat itu TPPU. Dan sebaliknya, ketika itu bukan TPPU tapi dianggap TPPU, dan sebaliknya yang TPPU dianggap tidak TPPU. Itu loh menurut aku, Bang. Itu kendalanya di mana? Kenapa nggak segera disahkan undang-undangnya? Ya, thank you, itu dulu, Bang. Undang-undangnya sudah ada, tapi penjelasan unsurnya yang menyebabkan ada perbedaan penafsiran. Unsur menyembunyikan atau menyamarkan. Kalau teman-teman dengarkan putusan atau baca putusan tingkat pertama itu kan Hakim PN menyatakan TPPU tidak terbukti karena unsur menyamarkan atau menyembunyikannya dianggap tidak terbukti. Jadi terkait unsurnya, undang-undangnya udah ada, Kak. Oke, terus kalau penjelasan unsurnya itu kok bisa apa ya, beda pendapat gitu pandangannya, itu masalahnya di mana kira-kira, Bang? Ya karena kemungkinan dugaan saya ya, hakim yang lama itu masih mengacu kepada undang-undang TPPU yang lama. Jadi undang-undang TPPU yang lama itu ngomong bahwa menyembunyikan, menyamarkan itu adalah bagian dari upaya menyamarkan atau menyembunyikan. Gitu loh. Iya, jadi kendalanya masalahnya di situ menurut aku ya, Bang. Kasihan sekali kalau orang yang bukan TPPU karena pandangan hakimnya ini berbeda jadi dikenakan TPPU, dan itu 20 tahun loh. Dan enak juga orang yang harusnya TPPU karena pandangan hakimnya berbeda, bukan kategori TPPU, tidak masuk TPPU. Itu pertanyaan saya, paham nggak, Bang, maksud saya? Iya paham. Jadi sebenarnya paling gampangnya, Kak, ya lu jangan melakukan kejahatan, udah. Karena nafasnya TPPU itu adalah beranggapan bahwa harta kekayaan itu adalah dari para pelaku tindak pidana. Maka stop. Itulah kenapa upaya-upaya atau pendekatan menggunakan TPPU itu dimaksimalkan. Jadi kalau kita gunakan perbandingan, contoh kayak di Amerika Serikat nih. Kalau di Amerika Serikat itu nggak peduli tindak pidana asalnya. Selama hartamu itu dianggap perolehannya tidak sah, itu sudah dianggap sebagai TPPU. Di Indonesia masih harus ditentukan ini tindak pidana asalnya apa. Meskipun nggak dibuktikan ya, nggak wajib dibuktikan, tapi itu harus disebutkan gitu loh. Nah kalau di Amerika nggak peduli, pokoknya contoh nih, tiba-tiba kamu punya harta satu juta dolar, dianggap oleh mereka itu perolehanmu itu tidak sah, tidak layak, itu kamu udah dianggap TPPU. Gitu loh. Jadi kalau mau menghindari TPPU apa? Ya jangan lakukan kejahatan. Itu. Oke, host, Bang Maksi belum dimintai pendapatnya, host. Apa tuh? Bang Maksi? Hostnya nyisir mulu itu di siapa, Bang Maksi belum berpendapat. Host lagi ngopi. Selamat malam Bang Maksi, apa kabar Bang Maksi? Apa kabar? Bang Leon. 2 tahun ya. Alhamdulillah baik. Aduh. Maya. Bang Hos, selamat malam Bang Leon. Assalamualaikum juga. Semuanya. Bang Leon Basmi, Ya, selamat malam Bu Simaya. 5 tahun nggak jumpa. Bu Simaya. Malam Mr. Z dan semuanya. Iya. Selamat malam. Ini Bang Mercy lagi dendam banget sama saya. Kemarin saya naik dia turun. Wis. Aduh, Bu Ani, sorry Bu Ani. Ya karena memang mungkin saya masih ingat Bu Ani belum transfer lah. Jadi, tapi saya udah ikhlasin Bu Ani. Saya udah ikhlasin walaupun Bu Ani belum memberikan sesuai dengan bagan, saya ikhlasin. Tapi menarik hari ini. Pembahasan malam ini menarik saya lihat. Tadi izin Lanjut. dan teman-teman. Tadi menarik Bang Leon punya penjelasan dari apa tadi Mbak siapa ya? Sweet ya? Oke. Saya pikir tadi udah ketemu. Yang paling utama tadi yang Bang Leon sudah sampaikan dikunci dengan tindak pidana asal.
Nah, kita tadi udah cukup panjang bagus ya itu, tapi tindak pidana asal. Walaupun memang ada pandangan atau pendapat berbeda, tapi paling tidak putusan yang dilakukan itu masih ada dasar hukumnya. Ini saya coba apa ya? Kita coba bikin simpel lah, biar Mbak Sweet lebih ini. Ya kan, jadi masih dalam koridor hukum, masih dasar hukum, unsur-unsurnya masih terpenuhi. Walaupun memang benar Bang Leon tadi ada dua pendapat, ada dua pandangan. Tetapi pertanyaannya masih berdasar hukum nggak tidak? Unsur-unsur ada tidak dalam TPPU? Kan begitu? Itu jelas ada. Makanya kalau memang tadinya di tindak pidana awal itu tidak terbukti unsur-unsur 27B ayat 2 itu, maka tidak masuk itu barang, Mr. G. Ya. Kan begitu. Sebetulnya begini, kembali ke pihak NM ya, teman-teman juga ya rekan sejawat, mereka terlalu pede, Mr. G, terlalu percaya diri yang berlebihan. Boleh pede, tapi harus dipertimbangkan matang sebelum mereka banding. Akhirnya saya bilang ini senjata makan tuan, Mr. G. Mereka mengatakan bebas, 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 dan bebas. Pada faktanya apa? 6 tahun. Tunggu dulu. Kayaknya itu sahabatnya Bang Maksi yang bicara begitu. Iya, sahabat Mr. Ju juga, sebetulnya. Sebetulnya kita sebagai manusia kasihan juga si NM itu. Kalau mereka pada saat mempertimbangkan dengan matang, kalaulah begini Mr. Ju, itu kan kalau bicara PT itu kan yang menilai, mereka nilai ada judex fakti ya, fakta-fakta hukum. Beda kalau di kasasi. Artinya fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebetulnya mereka udah paham itu, udah paham. Iya kan? Sudah paham, kemudian mereka memaksakan diri lewat narasi mereka untuk menyatakan bebas. Bukan lagi meringankan, mengurangi, bebas. Gila nggak itu? Kalau ngurangin masih mending, Mister. Ya. Harusnya sebetulnya mereka udah paham kalaulah mereka punya ada bukti-bukti yang memperkuat, bukti baru memperkuat CNM. Mungkin itu masih memungkinkan untuk dia turun. Kalau bebas nggak mungkin. Tapi karena ini saya lihat masih apa saya bilang masih status, kalau bicara status quo ya, tidak ada bukti yang memperkuat. Lalu kemudian mereka paksakan diri untuk banding. Padahal mereka, saya tahu resiko banding itu, resikonya naik. Risiko rata-rata naik. Dia turun kecuali Master G. Dia turun kecuali mereka ada bukti-bukti yang memperkuat CNM. Bukti baru ya, di luar fakta-fakta hukum yang terjadi. Kali ini kan sudah terkunci ibarat Master G. Sudah terkunci. Tapi mereka memaksakan diri. Akhirnya apa? Naik kan? Terlepas tadi benar Bang Nolan tadi ada dua pendapat, ada dua pandangan. Tetapi itu masih dalam koridor hukum. Masih unsur-unsurnya terpenuhi di dalam TPPU. Mentransfer, membelanjakan. Titik itu. Selesai. Apalagi kembali tadi tindak pidana asal terbukti secara sadar meyakinkan, Mister. Iya. Itu poinnya menurut pandangan saya. Gitu, Mister Ji. Kalau ini saya bilang ada kesalahan terbesar dari pihak yang katanya ya teman-teman sejawat juga. Harusnya mereka harus mempertimbangkan dengan matang. Karena mereka pikir ini pasti naik nih. Contoh, Mister Ji jelaskan Angelita Sondak Tampias 2 kali naik. Angelina. Iya. Dari 4 tahun setengah jadi 12 tahun. Dia jalani 10 tahun kesian. Iya. Selesai. John Kay pernah juga. John Kay kan begitu juga. Waktu dia pidana yang lama ya, bukan yang sekarang, bukan yang baru ini. Yang dulu, yang sampai ke Nusa Kambangan. Nah, karena apa? Fakta-fakta persidangan jelas, nggak bisa dipaksakan, Mister Ji. Udah banyak contoh belum yang lain. Nah, ini jadi ini buat kita sharing ya, buat kita ketemu bagi teman-teman sejawat. Kira-kira begitu, Mister Ji, dari saya. Jadi barang itu masuk ya, Mister Ji. Terima kasih. Demikian. Baik. Terima kasih, Bang Maksi.
Berarti tidak sia-sia ini Bang masih jadi apa namanya narasumber dan pengamat di Mr. Z bicara ini. Analisanya ya masuk tuh barang. Ada tamu kita, Bu Nona. Selamat malam, Bu Nona. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Komandan, selamat malam, Mbak Lia Rungkat, Bang Maksi lama tak bersuah. Woi, Bang Maksi, ada Bang Leon, selamat malam, Mbak Sweety, Mbak Luki atau Mas Luki ya, sama Bu Sinaya, selamat malam sama teman-teman di bawah. Oh, ada Bu Ani juga, selamat malam Bu Ani. Selamat malam, Mbak Mona, sehat Mbak? Terus, Alhamdulillah puji Tuhan sehat. ya, ini sapaan ciri khasnya bagaimana? Apa kabar Maim? Betul. Ya. Itu tuh Bang Maksi harus dikompakin itu apa Mr. Z, Ya. Bang Maksi pasti pemahaman dengan kita lah bahwa Ya. Mail sampai detik ini Bang Maksi dia tidak menyadari betapa pentingnya dia punya posisi untuk menentukan nasibnya Nikita. Lalu Nikita juga mungkin sampai saat ini juga entah sadar atau kayaknya sudah lama juga sadari bahwa posisi dia juga menentukan nasib dari Whitlocker di belakang dia. Siap. Tapi satu, Bu Ani, Bu Nona. Bu Nona, Siap Bang Maksi. Bu Nona masih ada utang sama saya, Mr. G. Apa tuh? Waktu itu kan saya bilang kita mau bikin bagan pengurus. Bu Nona sebagai ketua, tapi sudah jadi apa belum? Ada kami di belakang tapi kami ada bikin organisasi tapi nanti dijawab sama komandan itu ya. Siap. Itu maksudnya, itu sentimen itu Bu Nona, bukan itu. Oh iya mana lainnya? Yang bahkan yang dibagi-bagi rezekinya di sebelah sono. Astaga Kita- jangan. Kita mau waktu saya usul kan kita bikin kubu sendiri. Bu Nona ketuanya. Bahaya. Berarti saya nanti Iya, Bang bukan Leon. main. Bang Leon, kalau kita saya kemarin sudah sampaikan waktu kan banyak pengintip dari kubu sebelah toh. Saya bilang itu kan sejawat kita yang kubu sebelah itu kan sudah dalam keadaan oleng, bingung dan segala macam putus asa sudah, maka itu dalil dilempar seenak jidat aja sudah. Kadang udah nggak sudah nggak pakai ilmu hukum lagi kayaknya, ilmu apalah mereka pakai. Maka itu saya tawarkan, saya bilang ayo kita yang di sini kita kompakan aja. Kita tawarkan aja jasa penyusunan gugatan yang terbaik. Nanti bayar aja 500 sampai 1 M. Nanti kita bikinkan. Gitu daripada pusing-pusing mereka kan. Gitu. Untuk duit Natal kita sama tahun baru kan. Nanti kita reunian di Bali kita. Percuma Lagi gugatan lagi bagus banjir. nggak bisa membuktikan Kak Nona. Nah, bisa masih bisa. Setidaknya kalau kita yang nyusun kan masih dalam koridor hukum lah. Kalau mereka kan nyusun entah dari koridor hukum mana, mungkin pakai Anglo-Saxon punya. Kalau kita kan masih Eropa kontinental kayaknya ya. Nah itu. Bu Nona, jangan-jangan ilmu goib dipakai. Nah itu juga yang kemarin kami masih mengira-ngira ini karena udah nggak jelas lagi, nggak tahu itu sampai pikir kadang memalukan kita juga loh sebagai sesama sejawat. Itu ilmunya Mr. G, itu ilmu goib. Bu Nona dan teman-teman, ingat nggak waktu dulu tiba-tiba Mr. G kan sering ditantang tuh untuk berdebat, untuk argumen. Mr. G nggak pernah ini kan, nggak pernah gubris lah. Mr. G nggak mau peduli, Mr. G. Tapi kok tiba-tiba bisa berantakan mereka pura-pura. Saya curiga Mr. G pakai ilmu goib. Tanpa berdebat, tanpa marah-marah, berantakan kubu sebelah. Kita nanti kalau ketemu Bang Maksi, Mr. Ya, G Pak. pakai ilmu sisir pink membelah lautan. Itu dia Bang Leon, ngeri. Itu goib ini yang, waduh, sakti itu. Aduh. Iya memang benar untuk memperkokoh Komal ini tuh tidak mudah teman-teman. Wah diserang kanan kiri. Mungkin teman-teman juga tahu semualah. Ada bunyinya prat pret prot.
Itu tadi ada kata-kata lagi muncul, ini kalau nggak bahas ini katanya nggak beli beras, macam-macam. Tetapi karena ini ada Bang Leon, ada Bu Nona, ada Prof. Emran, ada Bang Maksi, ada Bu Joki, ya itulah yang menguatkan kita semua di sini. Jadi tetap tegar dan ternyata analisanya ya inilah yang benar, tapi bukan paling benar ya, tapi yang benar untuk saat ini. Mereka kan nggak tahu Mr. Ji kalau kita ini bahas-bahas ini selain meluruskan ya mengisi waktu luang aja. Ya. Kita mah cari duit, tetap cari duit. Kalau nggak bakal kebeli iPhone 17 Pro Max dan Pro ini. Iya. Oke, ini saya kasih tahu di saja kuncinya. Ini tadi ada terkait dengan pertanyaannya Lucky Strike ya, Lucky Strike. Tadi itu mempertanyakan, kenapa beda antara ini, kenapa TPPU, kenapa berbeda, kenapa di sana TPPU, di sini tidak. Sebenarnya nih, saya kasih candaan aja ya, candaan ya. Kesalahannya di mana? Kesalahannya dia tidak mau mendengarkan kita. Itu kesalahannya. Kita sudah sampaikan janganlah banding. Nanti kalau banding justru TPPU-nya terbukti. Nah kan? Nah itu kesalahannya. Jadi ketika itu nasihat-nasihat kita, omongan-omongan kita didengarkan, ya mungkin hanya itu aja, pemerasan 4 tahun, 1 miliar dendanya itu aja. Tapi karena nekat banding ya inilah yang terjadi. Kalau yang pertama itu diikuti aman dia, sudah cukup pemerasan aja, nggak ada TPPU-nya gitu. Gitu sih, candaan ya teman-teman yang ada di sana, ini bercanda. Oke, silakan Bu Nona. Ini ada, nggak bisa ditampilkan ini Bu Nona. Ada permohonan sita aset dari gugatan Nikita Mirjani kepada Reya Gladys. Silakan. Siap. Soal sita aset ya. Ya. Agak unik ya. Soalnya saya belum kayaknya sampai detik ini saya belum pernah punya pengalaman di mana seorang yang tidak punya hak atas sejumlah nominal itu ya, yang diperoleh dengan perjanjian yang tidak sah, kemudian dia menggugat. Terus dalam gugatannya termasuk dengan permohonan sita aset dalam proses perdata. Setahu saya ya, seingat saya juga, sepengalaman saya, Mr. Z, kawan-kawan sekalian, sita jaminan itu terhadap memang benda atau objek ya, atau aset yang memang sudah terbukti milik salah satu pihak yang sedang diperebutkan. Misalnya sita aset, sita jaminan terhadap harta Gonogini supaya mencegah atau mengantisipasi salah satu pihak mengalihkan secara tidak sah gitu, atau tanpa sepengetahuan dari pihak yang lain, sehingga aset yang sedang berada di bawah sedang masuk dalam harta Gonogini atau Gini ya, biasanya harta Gini dalam keperdataan itu, dalam hukum harta kekayaan, terutama hukum ini ya, perkawinan, perceraian gitu ya, putus perkawinan karena perceraian. Nah, maka harus diamankan permintaannya seperti itu. Lalu terhadap aset-aset waris, lalu terhadap aset-aset dalam perkara kepailitan, lalu aset-aset dalam perkara pajak, aset dalam sengketa ketenaga kerjaan. Untuk Untuk mencegah perusahaan menghindari kewajiban pembayaran terhadap para pekerjanya, karena pekerja kalau dalam hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan itu disamakan dengan kreditor kongruen, preferen ya, kreditor yang diutamakan pembayarannya. Nah, jadi
kalau ternyata apa Nikita dan kuasa hukumnya tiba-tiba punya ide baru untuk menyita harta berdasarkan nominal dalam petitum mereka, dalam gugatan mereka, sedangkan nominal itu kebanyakan adalah yang paling maksimal itu berasal dari imaterial. Yang kita tahu sekali ya, kalau dalam praktek hukum, imaterial itu kan memang sangat jarang sekali terpenuhi gugatannya dalam putusan. Biasanya material. Ini saja, materialnya saja masih ini nih belum jelas karena bukan hak dia. Objek material itu, yang 4 miliar itu. Kecuali dia bisa membuktikan bahwa itu berasal dari harta yang merupakan hak dia, hak yang berasal dari memang perjanjian yang sah. Dan dalam putusan amar putusan di sidang pidana saja sudah membuktikan bahwa 4M itu diperoleh dengan cara yang tidak sah, sehingga perjanjian atau kesepakatan itu dianggap tidak ada. Nah ini kalau tidak ada kan berarti 4M itu tetap menjadi hak dari korban dong. Iya. Karena bukan bagian dari objek perjanjian. Terus meminta itu kayak gini loh, orang nggak tahu malu loh. Bukan milik dia, tapi dia sedang menuntut supaya itu dikembalikan jadi milik dia. Gimana? Iya. Jangankan kita yang orang hukum, yang awam aja mungkin itu sudah paham itu bahwa itu konyol banget. Orang uang hasil pemerasan kok minta dikembalikan ke dia. Nyolong duit orang, ibaratnya begitu ya. Punya orang dirampas seenak jidat, habis itu minta kembali lagi seolah-olah itu punya dia. Iya. Nah, itu singkatnya begitu, Mr. Z, untuk pendapat awal saja. Monggo teman-teman kalau ada yang mau menambahkan. Ya, bagaimana Bang Maksi? Ini kayaknya Besti Bang Maksi. Aduh, Master G benar-benar. Tapi saya mau belajar ilmu Master G ya. Sebelum saya jelaskan soal ini, saya mau belajar Master G itu ilmu tanpa menyentuh, tanpa berdebat, boy. Orang langsung KO. Iya. Langsung tidak banyak lagi yang komal-komal itu Bang Mas. Langsung bubar jalan loh. Itu ilmu paling tinggi saya lihat. Kalah ilmu hukum. Ini ilmu gaib ini. Master G. Ya. Biasanya Master G biasanya suka rajin ketika kalau kita lagi minta tolong. Kan ini bicara soal ini PMH ya Master G ya. Saya nggak begitu ikut betul ini soal perdata soalnya. Kalau pidana sedemen PMH. Mungkin begini Master G. Saya bacakan nanti. Mau dibacakan. Kita coba masuk. Coba Master G bacakan unsur bukan mau nyuruh ya, komandan ya. Izin dulu kamu komandan. Seperti Bu Nona bilang izin. Unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1365 PMH. Cocok nggak itu mereka masukin? Masuk nggak tuh barang dengan gugatan mereka? Oke. 1365 ya. Ya, betul. Aspek hukum yang ada di perbuatan hukum. Tapi Mr. G, izin Mr. G, sebentar Mr. G. Selamat malam Mr. G semuanya. Selamat malam Prof. Emran. Iya, malam. Iya, soalnya saya lihat Bang Maksi nih kemarin, Bang Maksi, aduh. Udah lama gak ketemu kan? Iya, 3 Mana tahun. aja Bang? Ya, saya lagi pingin menyaingi Mr. G, Prof. Saingan saya cuma Mr. G. Yang lain, ya. Kayaknya lagi sibuk banget nih, kelihatan ya. Saya biar kelihatan pura-pura sibuk Mr. G. Soalnya di sini saya cuma berani sama Mr. G, yang lain saya nggak berani. Saya berani bersaing sama Mr. G doang. Asik. Iya. Oke, lanjut. Siap, Malam siap. Kani, malam Kamai, malam komandan. Iya. Kalau komandan saya kan Bu Nona. Biasa. Oh ya, malam kalian. Alam. Mau izin Prof, saya diperintahkan sama Komandan Maksi Prof. Kita tolong Mr. G. Nggak berani sama komandan kita. Siap, Mas Satu. Bacakan. Dari pasal 1365 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut.
tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Oke. Dari pasal 1365 Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum. 2. Harus ada kesalahan. 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Silahkan Bang Maksi. Saya mau singkat Master Ji. Mungkin nanti kalau Prof yang lebih detail, saya mau pinjam dulu Prof pernah bilang 99%. Iya. Ya kan waktu itu masuk. Jadi saya mau pinjam Prof punya kalimat itu benar. Kalau ini Master Ji, tapi tetap saya sisakan 1% ya, karena nanti mendahului hakim kita yang salah. Ya. Bisa aja 1% mereka menang. Tapi saya mau katakan Master Ji, 99% obscure. Ya. Terutama yang di poin 4 tadi, unsur poin 4. Boleh Mr. Ji baca lagi ulang, sorry. 4. Yang keempat adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Itu dia Mr. Ji, nggak ada. Antara perbuatan, apa perbuatannya daripada reject ladies? Kemudian apa kerugian dari mereka? Tidak ada. Obscure. Kabur itu Mr. Ji. Jadi Master Ji, tapi 99% ya, 99 ya, 1% tak sejauh. masih disisakan satu ya. Satu. Kemungkinan besar 90% NO, Master Ji. Oke. Tidak dapat diterima. Demikian, terima kasih. NO. Bu Nona dulu. NO Bu Nona. Siap, sepakat itu. Kemungkinan saya malah berpikir gini, kemungkinan besar karena saya tetap meyakini karena berdasarkan pengalaman pernah menjadikan amar putusan pidana sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata terhadap objek yang sama ya. Jadi saya malah prediksi itu dia akan di putusan sela itu memang akan NO, di NO kan dalam putusan sela itu. Gitu, artinya dia kalah sebelum berperang lebih jauh. Di awal saja sudah akan kalah itu dengan NO di putusan sela. Kalau putusan sela itu kan artinya belum sampai pada pemeriksaan perkara secara substansif. Gitu. Oke. Tuh Bang Maksi, jadi sependapat tuh dengan Bang Maksi. 1365. Jadi harus ada perbuatan tersebut ada perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan. Yang keempat, harus adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Mungkin Mr. Ji. Ya. Sedikit. Jadi biar sedikit ada warna berbeda antara saya dengan Bu Nona ya. Kalau Bu Nona tadi kan putusan sela. Mungkin kalau saya di ending Mr. Ji, putusan akhir NO. Artinya tetap masuk dalam pokok perkara. Oh, perkaranya jalan tapi putusannya sudah bisa ditebak begitu ya. Tidak dapat diterima, ditolak. Demikian. Ya, pada intinya begitulah, ditolak gitulah. Tapi penolakannya di tengah atau di akhir gitu ya. Soalnya saya baru minggu kemarin lawan saya NO kan Mr. Ji. Termasuk Mr. Ji saya mau NO nanti. Oh iya. Saya kalau sama Bang Maksi, kalau sama Bang Maksi, saya belum kering saya sudah bilang aku kalah ya gitu. siap. Oke, lanjut. Siap. Itu kalau saya dengan Bang Maksi ya. Bang Maksi menaik di ring, dia sudah siap-siap di atas. Saya bilang sama dia, mohon maaf ya, saya kalah ya, gitu aja saya. Tapi jangan salah, Bu Nona, Mr. Ji pakai ilmu itu dari jarak sisir tadi, jarak jauh, ilmu siluman. Ngeri saya, kau tiba-tiba tanpa menyentuh. Betul, Bang Maksi. Kalau saya malah curiga itu, kalau kita ketemu dengan Mr. Z itu, kayaknya di tasnya itu ada simpan jenglot dia itu.
Aduh. Jenglotnya namanya Mail. Waduh. Aduh. Jadi saya ini sebelum berkomal itu saya ke itu tadi ke Pak Kiai. Kebetulan Pak Kiai ngasihnya saya sisir warna pink, jadi saya harus ini. Jadi teman-teman tolong ya, ketika bikin konten ingat sisir pink itu dibuat konten ya. Ini adalah sisir Mr. Z, insya Allah itu FJP itu ya. Mister Ji, dikit lagi Mister Ji. Kalau Prof Emran kan murni ilmu hukum, murni. Kalau Mister Ji ada kombinasi memang gitu loh. Ya, aku sama apa aja yang dibilangin orang iya aja Bang Masih. Siap, lanjut. Oke, saya sampaikan dulu dalam forum ini, saya kasih tahu nih bahwa hakim di pengadilan tinggi itu mengambil pertimbangan. Pertimbangannya justru Bang Maksi menggunakan pasal 1324 Bang Maksi. Bang Maksi dengar nggak itu pertimbangannya? Mister Ji, sorry, tadi ada sebelah. Lanjut. Jadi hakim pengadilan tinggi itu justru mengambil dasar pertimbangan itu dari pasal 1324. Begitu Bang Maksi. Meskipun putusan pidananya, tetapi dasarnya itu ada diambil daripada 1324 Bang Maksi. Dan itu dibacakan Bang Maksi. Bang Maksi dengar waktu pembacaan ini? Enggak dengar. Nah, justru begini nih cara pembacaannya begini bunyinya. Sebagaimana dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa terkait dengan adanya kesepakatan ya pada saat pemberian uang antara penyerahan uang Reza Gladys kepada Nikita, dijawab itu bukanlah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1324, yaitu yang menjelaskan bahwa apabila perjanjian yang dipaksakan, gitu loh, maka dianggap batal atau tidak sah. Begitu Bang Maksi. Dari hakimnya sendiri sudah ngambil dari pasal 1324 Bang Maksi. Siap. Mister Ji, sorry, berarti ini sebetulnya pasal kuncian yang sering disampaikan oleh Prof Emran dan Bu Nona ini. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi ada dasar hukumnya, masih dalam proses hukum putusannya, demikian. Iya, justru saya curiga ini hakim-hakim pada nonton Komal ini Bang Maksi. Bisa jadi ini gara-gara Bu Nona nih. Karena kita semua Bang Maksi. Bang Maksi itu punya konten-konten juga banyak ditonton itu karena konten tentang penasihat hukum selebriti, bukan main. Sama kalau saya biasa nonton itu latihan-latihan tinju itu. Siap. Tapi saya mau bilang thank you buat Prof. Prof ini punya pasal kuncian itu 24, ya kan? 13, 24, 23 sampai 25 nggak salah itu. Kira-kira gitu Mr. Ji. Oke, saya ingin bacakan pada teman-teman semua yang ada di bawah. Apa itu sebenarnya bunyi pasal 1324 itu? Yaitu menjelaskan tentang paksaan. Ya. Yaitu paksaan yang membuat suatu perjanjian menjadi tidak sah, yaitu ketika tindakan paksaan itu menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya terancam kerugian besar dan nyata, seperti ancaman kekerasan atau pengekangan kebebasan yang mengakibatkan persetujuan tidak diberikan secara bebas, bukan karena kehendak murni sebagaimana diatur pada pasal 1321.
Oke, itu silakan Prof terkait dengan perjanjian yang dipaksakan Prof. Selamat malam, izin makan roti nggak? Pokoknya semua disebutkan nih. Iya, Mas Terji. Iya. Saya sebenarnya gini, Mas Terji, jujur, saya penasaran sama apa namanya eh putusan PT itu sebenarnya. Artinya kaitannya dengan itu rasio DCND-nya, pertimbangan putusannya, pertimbangan Iya, putusan di TPPU-nya. Kira-kira relate nggak dengan sebenarnya apa yang biasanya kita bikin kajian di sini kan? Ini kita kajian nih, kajian juridis ya, kajian iya. normatif kan. Makanya biasanya yang kita ulas itu adalah pasal-pasal nih, pasal-pasal. Makanya saya sebenarnya itu sih eh, pengen gitu, bagaimana cara kita ngintip ya? Mana ya? Artinya kita nih sebenarnya apa yang kita diskusikan kan konklusinya tuh sehari ini tuh khusus ke NM ya, itu kan bersesuaian. Persesuaian kedua pasal itu kemudian dianggap oleh majelis PT itu terbukti. Cuma yang menjadi penting kira-kira landasan argumentasinya itu apa, ya kan? Jadi saya itu sih sebenarnya legal reasoningnya yang pengen kita lihat. Kalau yang 27B ini kan itu tadi itu yang dibacakan sama Bang Mr. Z ya, Yap. dibacakan sama Mr. Z ya. Memang itu begitu. Jadi coba direlasikan dengan perjanjian di Perdata. Sama lah kayak yang biasa kita diskusi sama Kak Joki, Bang Maksi, Kanuna terutama kan. Artinya kan Kanuna lebih mafhum lah di Perdata lah. Sebenarnya udah itu sih. Ya sama aja sih sebenarnya misteri kalau apa namanya kalau ditanya kaitannya dengan putusan ini gimana ya saya kira udah cocok lah. Dia udah related banget sama apa yang kita diskusikan kan. Itu sih. Cuman mungkin ada satu penjelasan itu yang biasa kita diskusikan tuh. Ada keadaan tuh, penyalahgunaan keadaan ya. Gunaan keadaan ya. Kan kita bicara penyalahgunaan keadaan misbroik itu memang dari awal kita gendangin tuh di Komal ini nih. Betul. Saya ingat banget waktu itu. Itu orang hanya berfokus pada pidananya. Jadi waktu itu belum ada orang bicara kaitannya dengan perdatanya bagaimana. Lalu di Komal ini kita coba gunakan interpretasi sistematis. Kita membaca undang-undang dengan undang-undang. Iya. Berarti ya 27B itu kalau kita relasikan dengan 1320 KUHP Perdata gimana tuh? Berarti kan kita kemudian bikin observasi kaitannya dengan pasal 1321 sampai pasal 1328 itu. Yang menurut kita bahwa ini perjanjian ini batal demi hukum. Kan? Karena apa? Kalau berdasarkan pasal 1321 junto pasal 1324 itu berarti kan dia tidak memenuhi syarat. Konsekuensi dari tidak memenuhi syarat itu, maka 1338 itu dianggap tidak terpenuhi. Ya kan, perjanjian yang mengikat kedua belah pihak itu tidak terjadi. Maka benar apa yang disampaikan oleh Kanona itu, bahwa memang perjanjian itu dianggap tidak ada gitulah. Iya. Tidak ada, karena memang tidak memenuhi kualifikasi syarat sebagaimana di 1320. Karena kan prinsip perjanjian itu kan ada di sana ya, fakta superpanda ya, Kanona ya. Yap. Betul. Jadi kalau untuk mau disebut sebagai fakta superpanda, berarti kan artinya kita harus merefer pada 1320 tadi syarat sahnya perjanjian. Cuman ketika kita baca konteksnya, ini sepertinya ada penyalahgunaan keadaan nih. Ada eksploitasi lah ya. Eksploitasi itu kalau diterjemahkan pada pasal 27B Undang-Undang ITE itu dan 369 itu kan berarti kan artinya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dong. Makanya perbuatan melawan hukum pada 27B itu dia persis sama dengan pasal 1321 dan pasal 1324 di KUH Perdata. Itu makanya kemarin ahli yang dihadirkan Perdata itu oleh pihak mereka itu juga menjadi blunder. Karena pendapat dia yang kemudian digunakan sebagai dasar putusan ini. Kan itu yang itu juga yang dijelaskan oleh beliau kan? Iya.
Kalau seandainya ahli perdata itu nggak dihadirkan, saya melihatnya sepertinya kecil kemungkinan hakim menggunakan dalil perdata untuk memutus perkara pidana. Gitu ya Bang Maksi, kanona ya? Iya, Bro. Betul. Betul, betul. Karena itu dua rezim hukum yang berbeda, peradilan berbeda. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sih pembaharuan nih. Sesuatu yang baru gitu loh. Saya juga belum pernah ngeliat ini, tapi ini oh begini ya. Harusnya kan dia lebih, artinya begini, hakim itu lebih kepada perbuatan melawan hukum pidana. Harusnya kan begitu. Ya kan? Bedareh legit gitu loh. Tapi ini hakim menggunakan onreh mateh. Perbuatan melawan hukum perdata. Itu konsekuensi dari dihadirkannya itu ahli perdata oleh terdakwa. Nah, iya. Makanya kadang-kadang kita hadirkan ahli itu sebenarnya bukan malah menguntungkan, malah blunder. Iya. Karena dijadikan pertimbangan, Bro.